Assalamualaikum sahabat terkasih. Semoga rahmat dan karunia Allah selalu menyertai perjalanan hidup kita hingga kita kembali kepadanya dalam keadaan selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung lagi cerita kita tentang bahaya jatuh dari tangga. Saya dihubungi oleh sahabat saya. Dia katakan anaknya kalau kakinya diinjak pada saat di jalan itu sakit. Dan waktu itu saya sudah memberi sekedar gambaran kepada sahabat saya itu bahwa kemungkinan besar anak ibu tersebut salah satu dari jari-jari kakinya itu ada yang kesleo sehingga telapak kakinya ketika diinjak menjadi sakit. Dan benar saja, ketika saya datang ke sana untuk memeriksa keadaan anak tersebut, saya menemukan telapak jari kakinya yang nomor 2 ini ototnya kepelintir. Setelah saya periksa semuanya, dan saya katakan bahwa kemungkinan penyebab dari cedera kakinya ini jatuh dari tangga. Saya kabarin dia bahwa anak tersebut kepelintir otot dari jari yang ini nomor 2-nya ini menyebabkan jaringan pembuluh darah yang berada di antara daerah sini sampai ke telapak kaki ini, dan terus nanti akan sampai ke lama-kelamaan akan sampai ke betis, lutut, sampai paha juga, dan mungkin akan sampai lama-lama akan sampai ke pinggang tarikannya. Kemungkinan besar hal ini disebabkan dia jatuh dari tangga. Ujung jari kakinya kepleset, yang ini ujung jari kakinya ini kepleset dan dia jatuh dari tangga dan kena punggungnya. Anak ini kira-kira usianya sekitar 25 tahun dan dia bilang, saya tidak pernah jatuh dari tangga, Bu. Oke. Dan saya terus merapikan otot-otot yang bermasalah tersebut, dan kemudian saya tanya sama dia, apakah pernah pergi ke dokter dan bagaimana tanggapan dokter atas keadaannya. Dan dia bilang, iya, dia pernah dibawa ke orang tuanya ke dokter dan dia dipakein sepatu khusus disebabkan berjalan dengan telapak kaki miring. Jadi satu telapak kakinya datar seperti ini, sebelah yang sehat telapak ini, yang satu lagi dia jalan dengan telapak kaki seperti ini. Karena keadaan dia berjalan seperti itu, yang telapak kakinya miring, maka dia diberikan sepatu khusus agar dia bisa berjalan normal dengan telapak kaki yang sama. Ketika saya sedang melakukan terapi pada anak tersebut, dia japri ibunya, Mama, kata teman Mama itu, saya pernah jatuh dari tangga. Kata mamanya, benar, kamu pernah jatuh dari tangga ketika usia kamu sekitar 13 bulan. Kamu jatuh dari tangga dan kebanting masuk ke dalam box kamu sendiri. Mari kita coba pelajari kenapa anak tersebut berjalan telapak kaki miring. Kenapa dia tidak berjalan dengan telapak kaki lurus seperti ini agar sama dengan telapak kakinya yang satu lagi yang sehat. Kenapa dia memilih berjalan dengan telapak kaki miring? Ini yang akan kita pelajari. Anak ini mengalami cedera karena jari nomor 2-nya ini, jari telunjuk pada telapak kakinya ini kepelintir sehingga ototnya ketarik. Maka daerah di sini, di sekitar tempat ototnya yang ketarik itu sakit diinjak. Daerah ini sakit diinjak. Jadi kalau dia berjalan, daerah ini sakit ketika dia diinjak ketika dia berjalan. Maka dia akan memilih satu cara
di mana dia bisa berjalan dengan normal dan tidak mengalami rasa sakit. Pilihannya adalah berjalan dengan mengambil daerah sepanjang jempol sampai tumitnya. Jika dia berjalan dengan mengandalkan otot dari daerah jempol sampai daerah tumit ini, maka yang akan terjadi adalah seperti ini. Karena dia bersandar pada otot sepanjang jempol sampai tumitnya, maka dengan sendirinya tumitnya ini akan ketekuk ke dalam. Maka ketika dia berjalan dengan posisi seperti ini, dia akan berjalan seperti terpincang-pincang. Sementara jika pilihannya berjalan dengan pergunakan semata-mata otot tumitnya aja, jadi tidak mempergunakan otot sebelah sini, karena sakit, daerah ini sakit, jadi akan menggunakan sini. Ini lebih tidak nyaman lagi, karena pas di tengah-tengah tumit ini ada tulang. Jadi kalau menginjak ke sana itu tidak nyaman, pegal dan sakit. Itu lebih tidak nyaman lagi. Jadi pilihan dia berjalan tetap dengan mempergunakan daerah samping ini sepanjang jempol sampai tumit ini, tapi dengan posisi dimiringkan. Dengan posisi dimiringkan ini, daerah di sebelah sini, daerah sampingnya itu yang keluar, telapak kaki yang sebelah keluar, itu akan sedikit terangkat dan dia akan merasa nyaman, tidak sakit ketika dia berjalan menginjakkan kakinya ketika berjalan. Permasalahannya, jalannya jadi satu kakinya yang sehat jalannya lurus, sedangkan yang sakit ini karena dia memilih menggunakan otot sebelah sini, sepanjang ini, supaya ininya nyaman, dia akan berjalan dengan miring seperti ini. Sedangkan kalau dia dibikin datar seperti ini, dia akan sakit. Nah, itulah yang terjadi dengan anak ini. Dia berjalan miring dan kemudian digunakan sepatu agar dia tetap bisa berjalan lurus. Ini menurut analisa saya. Permasalahannya adalah keinjak aja sakit. Apalagi ketika saya harus merapikan telapak kaki ini yang karena udah sekian puluhan tahun cederanya ini, dengan sendirinya tarikannya tuh udah jauh. Maka ketika kita merapikan itu sakitnya luar biasa, karena banyaknya saraf-saraf daerah sini sampai betis itu sarafnya sensitif sekali, sampai paha bagian dalam. Nah, inilah yang terjadi. Dan ketika saya harus memilih untuk merapikannya, ya risikonya ya anak itu akan kesakitan. Yang ingin saya sampaikan di sini kepada sahabat semua adalah waspadai anak-anak Anda jika dia berjalan tidak normal, yang satu kakinya datar, yang satu lagi kayak begini, ya waspadai. Mungkin ada sesuatu kesalahan pada otot, pada salah satu jari-jari kakinya, kepelintir, kesleo, waktu kecil yang kita tidak menyadarinya. Dan biasanya jatuh dari tangga, keserimpet, tapi yang paling parah itu memang jatuh dari tangga. Hati-hatilah ketika naik dan turun tangga. Waspadai anak-anak ketika naik dan turun tangga, apalagi ketika masih kecil. Dan sekiranya apa yang saya sampaikan ini adalah sesuatu yang bermanfaat untuk diketahui orang banyak, saya mohon kepada sahabat bantu sebarkan ya. Terima kasih atas perhatian dan wassalam.